Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Yuniarti Suhendi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulfa Rahmadillah dengan nomor induk mahasiswa 12120100179 selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Adapun tema presentasi yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah dengan NIM 12120010148. Baik, perkenalkan saya Rofiqoh Nurul Alam dengan NIM 12120100149. Kenalkan, nama saya Yunisa dengan NIM 12120010180. Baik, adapun materi yang akan dibahas yaitu Pancasila merupakan sistem filsafat. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Ciri sistem filsafat Pancasila. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Inti sila-sila dari Pancasila. Objek filsafat Pancasila. Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan yang terakhir, implementasi sistem filsafat Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan materi dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Adapun menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Jadi pada intinya, pengertian filsafat Pancasila ini adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, serta yang paling sesuai dengan kepribadian dan kehidupan bangsa Indonesia. Lalu timbul nih pertanyaan, mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai filsafat? Nah, hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian mereka tuangkan ke dalam suatu sistem yang tepat. Nah, filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaan Soekarno itu berakhir pada tahun 1965. Jadi pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila ini merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya dari India yaitu Hindu-Buddha, Barat Kristen, Arab Islam. Nah, jadi filsafat Pancasila itu dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat ini tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan untuk mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dapat kita pergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar hidup bangsa Indonesia itu dapat mencapai kebahagiaan yang lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Bahasan selanjutnya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan deduktif dan yang kedua itu dengan induktif. Yang pertama dengan deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua itu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, lalu merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Nah, Pancasila yang terdiri atas 5 sila tersebut hakikatnya merupakan sistem filsafat. Jadi maksudnya setiap kesatuan sila-sila tersebut itu memiliki kaitan yang berhubungan bahkan saling mengkualifikasi.
pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Nah, munculnya Pancasila sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui tahap pengusulan oleh BPUPKI dan perumusannya pun oleh BPUPKI, kemudian tahap penetapan dan pengesahannya itu oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Pancasila ini memiliki beberapa makna, antara lain: yang pertama, asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang kedua, dasar Indonesia merdeka. Yang ketiga, dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat itu dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi untuk menjabarkan bahan, proses, dan hasil Pancasila adalah seperti berikut nih. Yang pertama, sebagai kausa materialis, artinya faktor bahan. Pancasila digali dari nilai budaya bangsa yang telah berusia ribuan tahun oleh para pendiri bangsa Indonesia seperti Ir Soekarno, Muhammad Yamin, dan sebagainya melalui pembahasan bersama. Lalu yang kedua ada kausa formalis, yang artinya itu faktor bentuk. Jadi Pancasila yang terdiri atas 5 nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu yang ketiga itu ada kausa efisien, artinya faktor proses. Jadi Pancasila digali dan dibahas secara bersama oleh BPUPKI untuk kemudian disahkan perumusannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan ciri dan alasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Profesor Notonegoro menyatakan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Di dalam kesatuan ini, tiap-tiap bagian menempati kedudukan dan fungsinya sendiri dan saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Seperti dalam kandungan dari tiap isi Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 29 bagian 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara harus didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini sekaligus yang menghubungkan dengan sila-sila berikutnya. Seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan setiap manusia memperhatikan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di setiap manusia dalam hal fisik atau spiritual. Sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan dalam keragaman hal ini juga berkaitan dengan sila sebelumnya, bahwa kita adalah makhluk sosial di mana kita tidak dapat hidup sendiri. Sila keempat, Pancasila menyerukan pengambilan keputusan melalui musyawarah, di mana semua orang dapat memberi pendapatnya hingga akhirnya mendapatkan mufakat atau keputusan bersama. Dengan ini, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita akan saling menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dan sila terakhir, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat secara adil, tak ada kesenjangan sosial yang membedakan, seperti Tuhan yang tak pernah membedakan ciptaannya. Berdasarkan pemaparan yang tadi saya sudah sebutkan, maka sudah jelas dan sudah pantas bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat karena hasil pemikiran masyarakat sendiri dan juga memiliki nilai-nilai dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Adapun beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundlage. Pancasila sebagai
dasar filsafat negara atau filosofis Grundlagen, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang inti sila-sila dalam filsafat Pancasila. Yang pertama itu ada Tuhan, yaitu sebagai kausa pertama. Seperti yang sudah kita ketahui, bunyi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, disebut sebagai kausa pertama atau prima. Nah, yang jadi pertanyaannya, kausa prima itu apa sih? Jadi, kausa prima itu memiliki arti secara umum, yaitu sebagai sebab utama yang tidak diawali oleh faktor lainnya. Sedangkan jika kausa prima yang terkandung di sila pertama itu memiliki arti bahwa Tuhan merupakan penyebab pertama atau utama atas segala sebab-sebab lainnya. Segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu, semesta dan isinya berasal dari Tuhan dan akan kembali kelak kepadanya. Nah, keyakinan ini yang menjadikan sila ketuhanan ini menjadi urutan pertama, karena Pancasila ini memang disusun secara logis berdasarkan keberadaan unsur-unsurnya. Nah, yang kedua itu ada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Individu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Manusia sendiri lahir sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang individu itu berbeda dengan individu lainnya. Jadi jangan pernah samakan sifat A dan sifat B, karena setiap manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental atau psikologis. Nah, di sini ada 4 peranan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama itu ada menjaga dan mempertahankan harkat martabatnya. Yang kedua itu ada mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga itu ada merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir itu ada memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri yaitu makhluk yang memerlukan keberadaan sesama atau tak akan pernah bisa hidup sendiri. Dimanapun, kapanpun, manusia akan tetap memerlukan kerjasama dengan orang lain. Jika manusia tidak berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagai manusia. Di sini ada 3 peranan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama itu ada melakukan interaksi dengan manusia atau kelompok lain. Yang kedua itu ada membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir itu ada menciptakan norma-norma sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, yakni persatuan Indonesia merupakan wujud dari landasan ideal yang dimaksud. Dengan adanya Pancasila ini, maka bangsa Indonesia mempunyai pegangan yang kuat untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara
harus bekerja sama dan gotong royong. Nah, rakyat sendiri adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dan yang kelima itu ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Yang dimaksud dengan adil ini sendiri adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Adil juga berlaku dengan nilai-nilai dan hukum yang berlaku, seperti tidak adanya perbedaan perlakuan, saling menghargai dan menghormati, dan juga saling mencintai satu sama lain. Semua masyarakat Indonesia itu sama dan setara, jadi tidak sepatutnya untuk dibeda-bedakan atau disanding-sandingkan dengan yang lain. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang objek filsafat Pancasila. Objek filsafat Pancasila sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material filsafat Pancasila adalah bahan dasar yang dikaji dan dianalisis. Sementara objek formal adalah cara pendekatan atas sudut pandang terhadap bahan dasar tersebut. Nah, jadi berdasarkan pengertian barusan, objek material filsafat Pancasila adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan objek formalnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, dasar filsafat negara, perjanjian luhur, kepribadian, pandangan hidup, dan ideologi. Atau secara simpelnya, objek material adalah Pancasila sebagai rumusan filsafat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan objek formalnya bisa dilihat dalam fungsi dan kedudukan khususnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik, atau disebut juga hakikat manusia. Pendukung pokok-pokok Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama, Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan adalah akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan adalah rakyat, sehingga rakyat merupakan unsur pokok negara. Sila keempat, maka pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila kelima, dengan demikian logikanya, keadilan sosial didasari oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu dasar epistemologis. Dasar epistemologis merupakan suatu sistem yang membahas tentang hakikat atau manfaat kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Sila-sila Pancasila sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan pendukungnya, yaitu logos berarti rasionalitas, pathos yaitu penghayatannya, dan ethos kesusilaannya. Dasar epistemologis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan kata lain, transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut.
demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Selanjutnya yaitu dasar aksiologi. Dasar aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengatakan, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula, maka ilmu itu akan bermanfaat karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mempunyai ilmu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi sistem filsafat Pancasila. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut adalah sistem dan unsur sistem. Sistem dapat diartikan sebagai bagian yang berbeda-beda yang berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan untuk menuju satu fungsi tertentu. Satu sistem menunjuk pada konotasi yaitu: pertama, adanya satu hal atau tata aturan atau susunan struktural dari bagiannya. Yang kedua, adanya satu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu. Mengandung beberapa unsur yang harus ada di dalamnya yaitu A. Sistem terdiri atas subsistem. B. Mempunyai tujuan atau sasaran. C. Antara subsistem mempunyai hubungan saling ketergantungan dan merupakan satu kebulatan utuh. D. Memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri dan mempunyai batas lingkup tersendiri. Pancasila adalah satu sistem, yakni sistem filsafat. Konsekuensi logis implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat, maka ia akan mendasari pelaksanaan konkret kehidupan bernegara di Indonesia. Baik itu akan tercermin dalam sistem ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, etika, sosial, teknologi, dan pendidikan. Poin selanjutnya yaitu sistem liberal, sistem komunis, dan sistem Pancasila. Ada dua pertanyaan penting menyangkut implementasi sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, bagaimanakah sistem filsafat Pancasila yang sebenarnya membedakan dengan sistem filsafat lain? Yang kedua, sejauh mana transportasi sistem filsafat Pancasila tersebut ke dalam berbagai bidang? Untuk pertanyaan pertama, sedikit banyak sudah dibahas oleh rekan saya pada subbab B, sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila berbeda dengan sistem filsafat yang lain, liberal maupun komunis. Beberapa pokok persoalan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, telah tampak perbedaan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat lain. Permasalahannya, sejauh mana sistem filsafat Pancasila menghadapi berbagai tantangan dan kendala? Persoalan konkret kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang berbeda dengan gagasan konseptual ideal. Perbedaan antara yang konseptual dengan yang konkret bisa diterima dalam batas kewajaran jika dikarenakan masalah keterbatasan interpretasi dan implementasi. Namun, jika perbedaan yang konseptual dan yang konkret karena sengaja dibuat demikian, sengaja dibelokkan untuk kepentingan elemen tertentu saja, maka hal ini dapat menyebabkan kelemahan sistem filsafat Pancasila atau bahkan pengakuan terhadap keabsahan sistem tersebut. Praktik doktrinasi terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme dapat memperburuk citra sistem filsafat Pancasila, bahkan menjadi stigmasi terhadap sistem filsafat Pancasila. Pemerintah sudah semestinya dengan menggunakan prinsip yang berimbang untuk mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan seterusnya, dengan tanpa mengurangi kebebasan individu atau rakyat untuk juga berekspresi, menciptakan berbagai model yang barangkali sesuai atau dapat menunjang sistem filsafat Pancasila. Jika hal ini mampu terus diwujudkan dengan keyakinan penuh, maka bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang mandiri, kreatif, dan inovatif
tidak sekadar mengekor atau serba tergantung dengan bangsa lain. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.